Baik, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita hadir kembali dalam persekutuan FWF Osaka, Indonesia, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hambanya Bapak Pendeta Nyoman Sudike akan menghantar kita dalam perenungan firman Tuhan malam hari ini dengan tema kasih dan kemuliaan dari kitab Mazmur ya. Sebelum kita memulainya, tadi kita sudah mendengarkan satu pujian. Sekarang kita akan berdoa untuk menghantar kita di dalam perenungan firman Tuhan. Kita menyerahkan kepada Tuhan supaya uh, Tuhanlah yang berkuasa dalam pewartaan firman ini. Saya mohon kesediaan Pak Henry untuk menghantar kita di dalam doa. Atau Mahong ya, Mahong silakan Mahong. Pimpin kita di dalam doa pembukaan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kami masih beri kesempatan untuk berkumpul melalui Zoom Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Mohon Tuhan memberkati ibadah ini Tuhan, dari awal hingga akhir. Baik pembicaraan, baik yang mendengarkan, baik yang berdiskusi semuanya. Khusus urapilah kami semua Tuhan, agar kami melalui Zoom ini, rohani kami tumbuh lebih benar di hadapan-Mu Tuhan. Turunkan roh damai sejahtera sukacita pada kami semuanya Tuhan. Turunkan kasih-Mu Tuhan. Agar kami dengan situasi apapun tetap saling mengasihi. Memuliakan nama-Mu di surga. Terima kasih Tuhan. Berkatilah ibadah ini Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Terima kasih Mahong. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada hambanya Bapak Pendeta Nyoman Sudike untuk memimpin kita dalam perenungan firman Tuhan malam hari ini. Silakan Pak Nyoman. Ya, baik. Terima kasih Ibu Pastri Ayu atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk boleh menyampaikan renungan firman Tuhan di FWF ini. Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya kalau saya jarang hadir ya, tumen-tumen hadir, banyak absennya. Ini karena sudah mulai kegiatan offline, jadi ada aja kegiatan gitu ya. Senin, Minggu sudah ibadah, Senin acara keluarga, Selasa ada KKA. Ya kecuali Rebu syukur. Kamis besok ada menara doa lagi. Jumat ada latihan di gereja. Ya Sabtu kadang ke Karangasem, kadang gotong royong ada di sini. Ya mohon maaf sebelumnya. Tapi walaupun saya ngintip-ngintip sedikit yang dikirim siaran ulang itu yang saya dengar. Ya, dan yang juga ada alasan lain juga karena saya nggak bisa malam karena harus bangun pagi jam 4 ya untuk jualan bantu istri. Jadi kadang kalau tidurnya terlalu malam nanti saya nggak bisa bangun jam 4 pagi nanti kerepotan. Jadi mohon maaf. Yang penting setiap dikasih tugas ya oke lah saya siap untuk melayani Tuhan. Amin. Baiklah, terima kasih buat teman-teman senior Pak Hendrik Bun ya yang kemudian siapa ada lagi di sini dan mungkin ada teman-teman baru ya yang Ibu Ruth ya juga ada yang baru-baru juga. Saya ucapkan selamat malam. Perkenalkan saya Nyoman Sudike asal dari Bali, mengembalakan di Bali di Gianyar Batu Bulan. Ya, saya sudah menikah, punya istri satu saja, cukup. 2 anak dan 1 cucu, ya.
yaitu perkenalan singkat saya. Baiklah, malam hari ini saya dikasih tema dari FWF, yaitu kasih dan kemuliaan. Kita akan belajar bersama-sama malam hari ini ya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, kasih dan kemuliaan yang terambil dalam kitab Mazmur 84. Ya, Mazmur 84 ayat 6 sampai yang ke-13. Ya. Kalau boleh saya mundur lagi satu ayat saja, mulai dari ayat ke-5, ya. Mulai dari ayat yang ke-5, jadi itu saya menemukan ada bukan kasih dan kemuliaan saja, tapi ada dua berkat lagi yang Tuhan sebenarnya berikan kepada manusia atau setiap orang yang percaya kepada Dia, umatnya. Ada 4 berkat, ya, kasih dan kemuliaan, dan kebahagiaan, dan kekuatan juga. Nah, ini menarik sekali. Ini menarik sekali ketika 1 minggu ini saya sedang persiapan, saya pun diberkati, saudaraku. Waktu mempersiapkan firman Tuhan ini, ya saya sendiri juga diberkati. Nah, oleh karena itu, baiklah, mari Ibu Mastri boleh minta tolong dibacakan ya. Mazmur 84 ayat yang ke-5 mulainya sampai yang ke-13. Di sini kita akan menemukan ada berkat, 4 berkat yang Tuhan sediakan bagi manusia dan bagi setiap orang yang percaya, umatnya. Tuhan sediakan luar biasa. Mari mohon kesediaan Ibu Mastri, boleh dibacakan, Bu. Mazmur 84. Mazmur Mulai 84 ayat ya, 5 sampai 13. Ya. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ayat yang ke-11. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan. Saya ulang ya. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan alam, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Amin. Amin. Ya. Terima kasih Bu Mastri, luar biasa ya. Jadi kitab Mazmur ini ditulis oleh Bani Korah ya. Kita tahu bahwa kitab-kitab Mazmur itu kan kebanyakan ditulis oleh Daud gitu ya. Salomo, ada Musa, ada Bani Asaf, Bani Korah, Etan, dan ada beberapa juga yang tidak diketahui namanya, yang anonim. Tapi khusus untuk kitab Mazmur yang kita baca, yang akan kita pelajari pada malam hari ini, ditulis oleh Bani Korah. Demikian ya. Nah, jadi setelah membaca kitab Mazmur 84 ayat 5 sampai 13 ini, jadi ada 4 berkat yang luar biasa yang Tuhan akan berikan kepada manusia atau kepada umatnya, yaitu
kalau saya mulai dari ini yaitu tentang kebahagiaan, ya, kekuatan, kasih dan kemuliaan. Ini luar biasa. Kebahagiaan, kekuatan, kasih dan kemuliaan. Ya, luar biasa. Lalu saya mencoba untuk mencari di Google, di Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa sih kebahagiaan itu? Apa sih kekuatan itu? Apa kasih itu? Apa kemuliaan itu gitu. Nah, jadi saya menemukan secara singkat saja bahwa kebahagiaan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah keadaan. Keadaan yaitu perasaan senang, tentram, damai, jadi hidup yang bahagia lahir batin. Itulah kebahagiaan. Jadi keadaan perasaan senang, tentram, damai, bahagia lahir batin. Hidup yang bahagia lahir batin. Itu yang dimaksud kebahagiaan. Lalu kekuatan itu apa? Kekuatan itu adalah daya, tenaga, kokoh, kuat, tahan, keras, kuasa. Diberikan kuasa, ya. Juga diberikan kasih. Kasih itu apa? Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kasih itu adalah perasaan. Perasaan sayang. Jadi perasaan disayang, dicinta, disukai. Ya, ini dibutuhkan setiap orang. Ya, perasaan untuk dicintai, dikasihi, disayangi. Ya, oleh Tuhan apalagi. Wow, luar biasa. Ini Tuhan berikan. Dan kemuliaan. Ya, kemuliaan itu apa? Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya di sini ditulis tentang keluhuran, keagungan, keindahan, kedudukan yang tinggi, kehormatan, dan berharga. Jadi kemuliaan itu adalah keagungan, keindahan tiada tara, gitu. Kehormatan yang luar biasa. Semua ini Tuhan akan berikan kepada manusia, lebih-lebih lagi kepada umatnya. Ini suatu hal yang luar biasa. 4 berkat ini, yaitu kebahagiaan, kekuatan, kasih, dan kemuliaan. Ya, itu sebabnya khotbah Yesus pertama di bukit itu tentang bahagia. Ya, bahagia. Itu perasaan yang senang, tentram, damai, lahir batin. Nah, 4 berkat ini Tuhan akan berikan kepada manusia atau setiap orang percaya menurut kitab Mazmur 84 ayat yang ke-5 sampai yang ke-13. Ini berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi umat manusia, bagi setiap kita pada malam hari. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, nah ini yang dia, bagaimana caranya agar manusia atau kita sebagai umatnya dapat menerima berkat 4K ini, gitu. Kan begitu ya. Jadi ya malam hari ini khotbah saya renungan saya sederhana saja karena saya gembala sidang, jadi firman-firman saya lebih banyak bersifat aplikatif ya, sederhana dan aplikatif. Nah, jadi sekali lagi, untuk kita dapat menerima berkat 4K ini, yaitu kebahagiaan, kekuatan, kasih, dan kemuliaan ini, caranya bagaimana? Nah, saya menemukan di dalam kitab Mazmur ini juga, di pasal 84 ayat yang ke-5 sampai yang ke-13 nih, ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk kita dapat menerima berkat 4K ini, yaitu kekuatan, kasih, dan kemuliaan. Ya, kita harus lakukan 3 hal ini, ya, yang harus kita lakukan. Pertama, yaitu di ayat yang ke-5. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu hidup yang memiliki persekutuan atau intimasi yang baik dengan Tuhan. Jadi hidup yang memiliki hubungan, persekutuan, intimasi ya dengan Tuhan. Ada di ayat yang ke-5. Di situ dikatakan bahwa berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu
yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah orang, siapapun yang tinggal, yang diam di dalam rumahmu, yang memuji-muji Engkau, ya Allahku. Ini luar biasa. Jadi diam di rumah Tuhan, ya rumah Tuhan mungkin pada waktu itu bait Allah, sekarang mungkin disebut gereja, tetapi baiklah, bukankah firman Tuhan mengatakan tubuhmu, dirimu adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Nah, ketika kita diam, duduk di kaki Tuhan, ya, memiliki hubungan, ya, memuji Dia, menaikkan puji-pujian, ya, membaca firman Tuhan, berdoa, itu sudah kita tinggal di dalam rumahnya, di dalam rumah Allah. Karena dirimu, tubuhmu adalah bait Allah. Makanya diam di rumah, dikatakan berbahagialah orang yang diam di rumah. Duduk diam, hubungan pribadi, WPDA, waktu pribadi dengan Allah. Saat teduh kalau orang bilang. Ya, itu beda dengan doa bersama-sama dengan korporat. Tetapi doa-doa secara pribadi, ya, pribadi dengan Tuhan itu sangat diperlukan. Nah, di situ kita bisa berdoa, menikmati hadirat Tuhan, memuji Dia, menyembah Dia, ya, dan bahkan mengizinkan Roh Kudus untuk mengoreksi hati kita, ya, untuk mengizinkan jika mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan selama ini, ada kesalahan, dosa atau apapun. Nah, ada alangkah baiknya kalau di dalam hadirat Tuhan, doa pribadi itu juga kita menaikkan doa-doa Bapa kami. Ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan ya Tuhan. Jauhkan, lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Jadi izinkan Roh Kudus mengkoreksi. Kalau Roh Kudus berbicara tentang kesalahan, dosa yang kita lakukan mungkin sepanjang hari itu, mari kita cepat minta ampun. Untuk minta dibereskan. Nah, ini pentingnya di dalam hadirat Tuhan. Nah, di situ dikatakan kita akan merasa peace, tenang, damai, tentram, ya. Kita akan mengalami itu. Ya, di dalam hadirat Tuhan. Ya, kebahagiaan, kita akan merasa kuat yang sebelumnya kita merasa down, kadang-kadang banyak masalah, tapi ketika kita tinggal diam di dalam hadirat Tuhan, memiliki hubungan pribadi, persekutuan dengan Allah, maka akan ada kekuatan yang baru. Amin. Karena Yesaya 40 ayat 31 dikatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, berlari tidak menjadi letih, dan berjalan tidak menjadi lelah. Ya, itu ya kira-kira. Nah, coba kita lihat ya di Yesaya itu. Kita cari. Yesaya 40 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi ada kekuatan baru di dalam hadirat Tuhan. Ya. Ada kebahagiaan. Yes. Ya, ada joy, ya, ada strength, merasa kekuatan, merasa ada kasih. Kita dicintai, kita dipeluk oleh Allah, ya. Tenang rasanya. Dan ada kemuliaan yang memancar pada diri kita. Nah, ini yang Tuhan berjanji. Ya, Tuhan berjanji ketika kita atau orang-orang yang
memiliki hubungan, meluangkan waktunya bersama dengan Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus sendiri waktu bersama murid-muridnya di dalam pergumulan di Taman Getsemani, dia minta 1 jam. Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja, agar engkau tidak jatuh dalam pencobaan? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Amin. Amin. Haleluya. Ya, ya. Saya punya pengalaman pribadi, yaitu waktu saya pertama kali mengenal Tuhan, belum Kristen waktu itu ya. Saya setelah berjumpa dengan Tuhan 10 bulan kemudian baru Kristen. Nah, dalam waktu saya belum Kristen, pada waktu itu masih agama dulu ya, masih Hindu. Dan saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, akhirnya saya rindu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan yang mengasih saya Alkitab, itu yang saya pelajari, saudara. Jadi itu yang saya pelajari selama 10 bulan itu. Saya rindu, haus. Setiap hari bisa 4 sampai 5 jam. Itu saya berdoa, baca firman, terus itu setiap hari. Ya, di situ saya menemukan banyak sesuatu yang baru. Yang saya dapatkan dalam firman Tuhan itu yang berbeda dengan ajaran-ajaran saya dulu. Sampai pada suatu titik saya kepingin tahu, siapa sih Yesus ini? Kok dia berani mengampuni dosa dan bisa memberikan kuasa mengusir setan dan setan-setan pergi? Itu saya mulai tertarik. Ya. Dan selama 10 bulan itu saya habis bacanya itu dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi saya rindu dan saya akhirnya menemukan inilah dia. Inilah dia yang saya cari dalam hidup saya. Ya, yang menjanjikan tentang surga, yang berani mengatakan ikutlah aku. Ya, dia sendiri mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Akulah jalan kebenaran dan hidup yang kekal. Ya. Apa sih yang kita cari? Selama ini saya belajar tentang kitab-kitab saya dulu, tidak ada satu nabi pun yang berani mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup yang kekal. Ya. Dan dia sendiri menjamin. Itu hal yang luar biasa. Dan memang ini yang saya cari. Dan akhirnya saya memutuskan ya untuk ikut Tuhan, masuk Kristen, memberi diri dibaptis pada waktu itu. Karena saya sudah menemukan bahwa inilah ini hidup di bumi. Saya tahu sebenarnya hidup di bumi ini sementara. Tapi sesudah itu kita kemana roh kita ini? Saya nggak tahu. Ya, ya jujur saya katakan pada waktu itu takut juga akan kematian, karena sebaik-baiknya pun kadang-kadang ada salah, ada dosa. Tapi yang menurut ajaran saya dulu adalah ya katanya masuk neraka dulu lah, disiksa dulu, nanti setelah habis baru dipindah ke surga begitu. Tetapi saya memikirkan betapa ngerinya siksaan itu juga. Siksaan di neraka itu. Nah, jadi oleh karena pemahaman itu, oleh kuasa Roh Kudus bekerja pada diri saya, akhirnya saya memutuskan untuk ikut Tuhan, Kristen, dan kemudian saya mulai belajar lagi. Ya, belajar Alkitab itu waktu setelah Kristen itu, jadi di gereja ada program baca Alkitab setahun. Jadi saya baca lagi Alkitab itu, jadi selesai 2 kali. Ya, memang waktu pertama baca itu sepertinya seperti baca itulah menghafal, seperti menghafal begitu baca ya. Seperti baca hukum Taurat misalnya kan, tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina gitu ya. Tapi nggak ngerti artinya gitu. Tapi setelah jadi Kristen mulai mengerti. Oh begini gitu. Kayak anak-anak TK lah, Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa gitu dia. Nah, setelah dia mulai besar, Pancasila mulai mengartikan apa artinya ketuhanan itu gitu. Nah, seperti ini juga. Jadi ketika saya baca setelah Kristen, membacanya mulai mengerti, mulai mendalami lagi, dan kemudian selesai. Dan yang ketiga kalinya selesai baca Alkitab ketika kuliah. Jadi kuliah itu harus
ada eksegesis ya, eksegesis Alkitab. Jadi selama 2 tahun itu jadi nah itu setiap kata, setiap ini diselidiki, diartikan ini latar belakangnya apa, sejarahnya gimana, kok bisa muncul ini gitu. Itu lebih lagi mencintai gitu. Jadi jujur saya katakan saya hanya 3 kali selesai baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi untuk yang menarik sekali adalah waktu mengeksegesis itu banyak hal-hal baru dan masih belum mengerti sampai hari ini, masih haus, masih terus mau belajar. Ya, terbukti waktu saya dikasih tugas oleh Bu Mastri FWM untuk mempersiapkan renungan ini, saya pun diberkati lagi padahal sudah pernah dibaca. Itulah hebatnya firman Tuhan itu. Amin. Menyegarkan jiwaku dan rohku. Nah, jadi setelah saya awal-awal ikut Tuhan itu, ya saya Kristen, memberi diri dibaptis, itu saya rindu bersekutu dengan Tuhan, baca firman, sehingga mungkin wajah saya ini penuh kemuliaan, bahagia, ya senang. Orang lain melihat beda. Nah, karena ada sesuatu yang berbeda yang orang lihat pada diri saya, ya, sehingga tetangga kami ada yang datang ke rumah gitu, datang ke rumah mau pinjam uang. Dia katakan, Pak Man, yang kalau nyanyi lepe 1 juta kuda bungane. Aduh Pak, saya nak pinjamin uang. Katanya kalau pinjam 1 juta berapa? Padahal jujur saya katakan kamar mandi aja saya nak punya pada waktu itu, saudaraku. Rumah saya dekat sungai, jadi saya buang hajat di sungai. Waktu saya terima Yesus. Jadi hidup kami hancur sebelum terima Yesus itu. Diganggu oleh kuasa gelap, dibuat miskin, dibuat sakit dan lain, sengsara, ngeri dan lain sebagainya. Ya, aduh, kalau saya ingat-ingat tuh. Makanya saya bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan hidup saya. Jadi ketika kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, seperti yang saya bilang, kok tetangga bisa datang mau pinjam uang, saya katakan, aduh Pak, yang saya ngelapis sih gitu. Saya memang nggak punya uang untuk dipinjam, untuk makan. Syukur makan cukup, mulai cukup ya. Walaupun utang-utang masih pada waktu itu, pada akhirnya 2 tahun setelah saya mengikut Tuhan, baru saya bisa melunasi utang-utang itu. Karena sebelum kenal Tuhan ini saya hampir 4 tahun diganggu kuasa gelap, sakit, ke dukun, terus nggak bisa kerja. Yang kerja saya aja waktu itu. Jadi istri nggak kerja. Jadi utang sana, utang sini, aduh kacau. Nah, setelah terima Yesus pun masih belum lunas waktu itu, tetapi damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan yang Tuhan berikan itu memancar. Ya, saya rasakan, ya. Sehingga orang lain melihat beda. Nah, akhirnya Bapak ini ada 2 orang, saudaraku. Jadi 1 orang saya bilang, terus datang yang lain lagi. Kemudian akhirnya saya bilang, enggak, saya enggak ada pinjamin uang Pak, gitu. Jadi, ini Pak kalau mau saya kasih, sama seingat saya kasih 50.000. Itu pun gaji sehari pada waktu itu. Ya, sudah saya kasih aja. Ya. Dan juga saya merasa senang ketika memberi. Nggak usah ada dikembalikan Pak. Nah, itu yang saya maksudkan adalah ketika kita melakukan hubungan pribadi, rindu, berdoa, menyembah Dia, itu akan ada berkat, kebahagiaan, kekuatan, ya, kasih, kemuliaan, itu akan kita terima. Amin. Nah, bagaimana dengan kita di FWF ini sebagai hamba-hamba Tuhan, ya? Apakah kita juga sudah memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan yang baik, 1 jam saja, atau karena kita kesibukan kita, sehingga ya sudah biasa gitu, nak lagi terasa. Jujur saya katakan sampai detik ini, saudaraku, saya mengikut Tuhan sudah 20, sudah apa baru namanya? Sudah 21 tahun ya, karena 2002 saya ngikut. Ketika memiliki saat teduh, saya masih merasakan ada getaran. Masih sama Tuhan ada.
lain memang, lain rasanya. Ya, masih hangat. Nah, dan itu harus kita jaga. Harus kita jaga dengan baik, jangan sampai hilang, ya. Sehingga janji Tuhan yang memberikan di dalam firman-Nya ini digenapi, berbahagialah orang. Jadi kebahagiaan Tuhan berikan. Ya. Kekuatan, kasih, dan kemuliaan. Amin. Amin. Haleluya. Terus yang kedua, hal yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk kita dapat menerima, karena di ayat yang ke-12 ini katanya diberikan. Ya. Allah memberikan kebahagiaan, kekuatan, kasih, dan kemuliaan. Lalu apa yang harus kita lakukan, apa yang bagian kita? Yang kedua ini adalah hidup yang tidak bercacat celah. Itu ada di ayat yang ke-12. Ya, tadi ayat yang ke-5, sekarang ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Amin. Ya, itu yang harus kita lakukan, yaitu hidup yang tidak bercacat celah. Ya, apa bisa? Firman Tuhan mengatakan, memang tidak mudah. Ya, tidak mudah untuk hidup tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Kenapa tidak mudah? Ya karena kita masih tinggal di dunia dan dunia ini telah jatuh dalam dosa. Ada banyak godaan, banyak tawaran, banyak pencobaan-pencobaan yang membuat kita ini jatuh dalam dosa, akhirnya bercacat celah. Tapi firman Tuhan mengatakan, Tuhan akan memberikan kepada orang yang hidupnya, Tuhan akan memberikan kebahagiaan, ya, kasih, kemuliaan kepada orang yang hidupnya tidak bercela. Oleh karena itu, hiduplah dengan hidup yang tidak bercacat celah. Memang tidak mudah, ya. Tidak mudah, saya tahu. Ya, ya. Mungkin pengiringan kita akan Tuhan tidak mulus-mulus saja, kan? Sering jatuh bangun. Ya itulah. Tapi Tuhan tetap berjanji, kalau engkau hidup tidak bercacat celah, aku akan berkati engkau dengan kebahagiaan, ketenangan, perasaan tidak bersalah, tentram, damai, dikasihi, bahkan aku berikan kehormatan, kemuliaan, ya, kepada engkau. Memang tidak mudah. Nah, itu sebabnya penting sekali seperti yang saya bilang tadi di awal, kita memiliki persekutuan dengan Allah. Dan izinkan Roh Kudus mengoreksi hati kita. Kalau kita sudah merasa itu salah, kita akui, kita mohon ampun, dan jangan diulangi lagi. Minta kekuatan dari Roh Kudus untuk kita bisa meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapannya. Amin. Yes. Amen. Sebab firman Tuhan katakan bahwa berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Kalau tidak salah di Amsal 10 ayat 6. Amsal 10 ayat 6a itu dikatakan bahwa berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Ya. Jadilah orang benar. Orang benar adalah orang yang dibenarkan oleh darah Yesus. Orang benar adalah orang yang hidupnya benar, tidak bercacat celah di hadapannya. Makanya itu penting kita untuk berjaga-jaga dan berdoa. Yesus sendiri katakan, tidak sanggupkah 1 jam saja? Ya, mungkin kita secara waktu setiap orang beda ya. Tapi intinya adalah mari beri waktu untuk kita duduk diam di kaki Tuhan ya setiap hari sebenarnya ini. Untuk mengizinkan Roh Kudus itu menyelidiki hati kita. Untuk kita hidup benar, hidup berkenan di hadapan Dia. Karena memang tidak mudah, kadang sering terjadi konflik, kadang kita bisa salah ucap,
membuat orang tersinggung, dan lain sebagainya. Bukan hanya dosa-dosa yang besar yang kita lakukan. Nah, itu pentingnya seorang hamba Tuhan untuk hidup benar. Kalau kita mau menerima berkat, kemurahan, kebahagiaan, kekuatan, kasih, dan kemuliaan. Tidak mudah memang, saudara. Jadi di dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, apalagi yang sering kita dengar itu tentang apa namanya 3 ta itu ya. 3 ta, harta, apalagi tahta, wanita gitu. Kalau di firman Tuhan kan ini yang saya sebut dosa 4K ini. Ya, yang pencobaan-pencobaan ini. Ya, dosa 4K yaitu keinginan daging, keinginan mata, kenikmatan duniawi, keangkuhan hidup. Ya. Ya itu. Jadi tentang keangkuhan hidup ini hati-hati juga saudaraku. Karena ada seorang pengkhotbah juga mengatakan kalau iblis tidak berhasil membuat engkau jatuh dalam dosa, dia akan membuat engkau untuk menjadi orang yang merasa paling benar dari semua orang. Itu dikatakan. Atau kalau iblis tidak sanggup membuat engkau miskin, engkau akan dibuat kaya atas dirimu sendiri, bukan karena Tuhan. Itulah muncul keangkuhan yang pada akhirnya jatuhlah dia. Ini. Jadi waspada saudaraku. Seperti firman Tuhan mengatakan, waspadalah ini dosa 4K ini. Kalau kita mau menghindari dosa 4K ini, kita akan menerima berkat 4K ini. Dosa 4K itu adalah keinginan mata, keinginan daging, kenikmatan duniawi, ya, dan keangkuhan. Ya. Ini. Jadi kita harus belajar untuk hidup yang tidak bercacat celah. Karena semua akan sia-sia, saudaraku, kalau kita menuruti keinginan daging, keinginan mata, lambat laun menjadi keangkuhan hidup. Siapa yang berani dengan saya? Semua tunduk kepada saya. Woi, hati-hati. Kita sudah menyaksikan kan, jadi masalah yang lagi viral yang ini tentang kasus Sambo dan PC ini, Bu Putri Chandrawati. Mungkin kita semua sudah tahu bagaimana. Nah, saya mengambil ini karena mereka kan orang Kristen. Tapi kok lihat kelakuannya loh. Benar-benar mencoreng nama Allah. Saya yakin bahwa bukan saya aja, beberapa pendeta mengatakan bahwa Sambo dengan PC ini jarang ke gereja setiap minggunya. Banyak yang menafsir itu. Sehingga dia tidak mendapat pencerahan-pencerahan. Dia tidak perlu Tuhan, dia sudah punya segalanya. Ini ngeri sekali, saudara. Dan lihat akhir hayatnya, akhir hidupnya. Berakhir di penjara dan sebentar lagi dihukum mati. Tetapi sebagai saudara seiman, ya kita berdoa agar Sambo, PC, dan siapa lagi antek-antek Kristen ini bertobat. Khususnya Sambo, sebelum dihukum mati, semoga dia bertobat. Ya, seperti di Bali ada kasus namanya Andrew Chen yang juga dihukum mati karena membawa narkoba. Mungkin Ibu Mas Triayu tahu kisahnya itu. Ya, yang di Bali tahu, itu viral juga itu. Ya, yang dihukum mati. Ya, karena ketahuan membawa narkoba, lalu dihukum mati. Tapi sebelum dihukum mati selama 10 bulan kalau nggak salah, dia benar-benar bertobat di penjara. Bahkan dia mempertobatkan orang di penjara. Membaptis orang di penjara. Ya, hebat. Banyak hamba-hamba Tuhan datang mendoakan, dan dia benar-benar luar biasa, mengakui benar-benar dosa. Dan akhirnya tetap dihukum mati, dieksekusi. Dan kita semua yakin, percaya bahwa Andy Chun sudah
ada bersama Bapa di surga. Karena banyak hamba Tuhan, saya tidak dapat kesempatan pada waktu itu, tapi ada Pak Paulus Wiratno namanya pendeta saya, yang bercerita di gerejanya pada waktu itu. Bagaimana Andrew John ini bertobat, ini luar biasa pertobatan. Ya. Dan firman, dia terus baca firman itu. Benar-benar pertobatannya sejati. Dan kita juga berharap bahwa saudara kita, Pak Sambo, bertobat. Ya, bertobat. Kasihan nanti kalau dia tidak bertobat, sudah matinya dengan begitu, akhirnya di sana juga tidak dapat tempat di surga. Kasihan. Karena dosa-dosanya kita kan tahu semua. Pembunuhan, keangkuhan, kebohongan, dan lain sebagainya. Korupsi, banyak dosa. Nah, oleh karena itu, mari kita miliki waktu pribadi dengan Tuhan, biar Roh Kudus yang tolong kita untuk kita terhindar dari jerat-jerat dosa 4K ini, sehingga kita bisa menerima berkat 3K ini dari Tuhan. Amin. Ya. Tidak mudah. Ya. Oleh karena itu, siapapun kita, baik kita sebagai hamba Tuhan, jangan mengatakan bahwa kebal dosa, oh saya bisa terhindar dari 4K. Hati-hati. Oleh karena Yesus sendiri mengatakan, berdoalah dan berjaga-jagalah. Ya, agar kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Karena saya juga menyaksikan banyak hamba-hamba Tuhan di akhir hayatnya, akhir hidupnya berakhir tragis. Nah, oleh karena itu ini warning buat kita semua sebagai pelayan-pelayan Tuhan, agar kita sudah memulai dengan baik, tapi mengakhiri dengan sangat buruk. Sayang. Karena itu, mari kita sadar, dan kita perlu Tuhan, perlu bersekutu, minta pimpinan Roh Kudus agar terhindar dari jerat iblis itu yang mematikan. Ya, jangankan kita sebagai hamba Tuhan, Yudas Iskariot yang sudah dekat dengan Yesus, makan bersama dan melihat mujizat dan lain sebagainya, toh juga akhirnya jatuh dalam kenikmatan duniawi tentang uang itu. Akhirnya juga mati binasa. Apalagi kita. Tapi itulah, seperti di awal saya katakan, tidak mudah memang kita untuk menghindari ini, karena kita masih ada di bumi. Tapi ingat bahwa Tuhan berjanji, kalau engkau hidup benar, engkau tidak bercacat celah, aku akan memberkati engkau. Berkat kebahagiaan, kedamaian, kekuatan, kasih, dan kemuliaan kuberikan kepada. Ya. Tapi saya yakin dan percaya bahwa iblis setan sudah dikalahkan di kayu salib. Barang siapa yang mau hidup benar oleh pertolongan Roh Kudus, saya percaya dia mampu, dia bisa. Bukan karena dirinya, tapi ada kekuatan ilahi di dalam dirinya, yaitu Roh Kudus. Itulah yang memampukan manusia, umat percaya, umatnya untuk mengalahkan segala pencobaan dan dosa. Asal mau. Amin. 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 Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan yang terakhir, apa yang perlu kita lakukan? Ya, saya singkat aja ya, khotbah saya sederhana, yang bersifat aplikatif. Dan yang terakhir, apa yang harus kita lakukan untuk kita dapat menerima janji Allah ini sesuai dengan kitab Mazmur. Saya batasi di kitab Mazmur ini ya, di Mazmur 84 ini. Yaitu Tuhan menyediakan 4 berkat, yaitu tentang kebahagiaan, kekuatan, kasih, dan kemuliaan sesuai dengan tema yang dikasihkan kepada saya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Hal yang terakhir adalah di ayat yang ke-13. Ya, di ayat yang ke-13. Di situ saya menemukan bahwa hidup yang tetap percaya kepada Allah. Nah, di ayat 13 dikatakan, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu.
Berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Nah, saya lebih menekankan di sini kepada hidup yang tetap percaya kepada Allah. Ya, tetap percaya. Ya, karena percaya itu mudah, tapi tetap percaya itu tidak mudah. Ya, constantly trust in Him. Jadi untuk tetap percaya itu tidak mudah. Nah, karena tidak mudah, itulah Allah menjanjikan 4 berkat ini. Ya, tidak mudah untuk tetap percaya. Kenapa saya katakan ini memang tidak mudah untuk hidup kita tetap beriman, tetap percaya kepada Allah? Karena ada banyak alasan, saudara, kan? Ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, misalnya tentang sakit yang belum disembuhkan, kan? Sudah bertahun-tahun berdoa, belum disembuhkan. Lalu tentang doa-doa yang belum dijawab atau tidak dijawab, akhirnya mulai meragukan Allah. Masih percaya nggak Allah itu ada? Masih percaya nggak akan janji Allah itu? Ini tidak mudah untuk tetap percaya. Demikian juga ada orang-orang yang ingin membutuhkan mujizat-mujizat yang instan. Awalnya percaya, akhirnya tidak percaya. Ini bahkan menjadi pemberontak, menjadi lawannya Allah. Itu banyak saya temukan di dalam pelayanan-pelayanan saya. Awalnya percaya, tapi untuk menjadi tetap percaya itu tidak mudah. Ya, karena ada banyak faktor, banyak penyebab. Seperti yang saya sampaikan tadi. Ada doa-doa yang tidak dijawab. Kadang-kadang sudah dijawab 1, minta yang 2. Lalu waktu tidak dijawab, wah, akhirnya mulai tidak percaya. Ini yang saya temukan. Jadi seolah-olah Tuhan itu adalah robot mereka. Seperti mesin, apa yang dia mau, Tuhan harus berikan, Tuhan harus lakukan. Ketika Tuhan tidak melakukan, mulai tidak percaya. Mulai undur, meninggalkan Tuhan. Ya, bahkan yang lebih parah, menghujat Tuhan, melawan Tuhan. Dan akhirnya berakhir pada kebinasaan. Sudah memulai dengan baik, mengakhiri dengan sangat buruk. Tidak mudah untuk memikul salib, menyangkal diri. Tidak mudah untuk tetap percaya kepada Dia. Karena situasi berubah. Keadaan berubah. Doa-doa yang belum dijawab. Sakit yang belum disembuhkan. Ya, tidak mudah. Itu penghalang-penghalang. Tetapi ingat, seperti dibilang, kalau engkau tetap percaya, engkau akan mendapatkan ini. Ya, sesuai dengan firman ini. Engkau akan terima kebahagiaan, kekuatan, kasih, kemuliaan. Ya. Berkat 4K ini engkau akan terima. Gitu. Dan kita tahu bahwa di dalam murid-murid Yesus pun sebelum kebangkitan Yesus, ini kan muridnya bimbang, ragu-ragu, nggak percaya lagi. Padahal sudah nyata-nyata di depan matanya. Lakukan mujizat, manusia tidak bisa lakukan, Yesus bisa lakukan. Tuhan mendemonstrasikan kasih dan kuasanya. Tetapi masih ragu. Ya, sama dengan kita. Ketika kita ikut Tuhan, orang-orang kok masih menderita, kok masih begini-begini saja. Benar nggak Allah itu bisa memberkati aku, bisa memulihkan ekonomiku, memulihkan usahaku, memberkati keuanganku. Udah sekian tahun aku ikut, masih kos, belum bisa beli tanah, belum bisa beli rumah, mulai undur. Akhirnya melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Banyak, saudara. Ada banyak orang-orang yang seperti itu, yang saya saksikan. Sayang. Nah, demikian juga salah satu murid Yesus, yaitu Thomas, kan.
dia mulai bimbang, mulai tidak percaya, padahal dia sendiri melihat banyak keajaiban yang Yesus lakukan. Nah, di dalam Yohanes 20 ayat 24. Ya. Kita baca aja. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Mari Bu Masri bisa dibacakan, tolong Bu Masri. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Pak Nyoman, Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Ayat 24 sampai 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Amin. Lanjut terus sampai 29. Sampai 29. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku, dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Amin. 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 Terima kasih Bu Mastri. Ya, kita sudah dengar tadi firman Tuhan itu bahwa Thomas sendiri, ya, dia mulai tidak percaya. Kalau dia Tuhan kok kenapa harus mati? Nah, mulai kan bimbang, tidak tetap percaya di akhirnya. Tapi syukur setelah kebangkitan Yesus, dia menampakkan diri kepada Thomas dan membuktikan bahwa inilah aku, ya, tanganku lihat, lambungku lihat, dan akhirnya Thomas mulai percaya. Tidak mudah untuk menjadi orang yang tetap percaya. Nah, itu sebabnya Allah berjanji memberikan berkat-berkat yang saya sebutkan tadi itu, yaitu kebahagiaan, kekuatan, kasih, kemuliaan bagi orang yang tetap percaya. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 13 itu, berbahagialah manusia yang percaya. Saya kasih di sini tetap percaya. Tidak mudah, tapi berkat-berkat itu Tuhan sediakan. Sehingga ada lagunya yang sering dinyanyikan oleh Pastor Andy Simon, ya, yang dalam pelayanan-pelayanan itu, segala perkara itu. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Yesus setia. Tetap percaya. Ini dia. Iya. Amin. Amin. Amin, ya. Saya salut akan bibi saya. Bibi saya sudah almarhum, sudah di
panggil Tuhan 7 tahun yang lalu, ya. 7 tahun yang lalu dia mengikut Tuhan selama 8 tahun. Ya, menjadi Kristen. Jadi 8 tahun melalui suaminya, akhirnya dia juga sebenarnya mengalami ngidap penyakit kanker, sudah. Kanker ganas, jadi selama 8 tahun itu dia tetap setia, tetap percaya. Bahkan ada banyak perubahan yang dia terima. Dia menjadi orang yang bisa mengampuni, orang yang murah hati. Jadi perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang dia alami itu mengubahkan hidupnya. Sehingga waktu dia meninggal, ketika saya datang ke rumahnya, mau menumpangkan tangan, itu ada suara yang saya dengar, yaitu dari Tuhan. Tuhan katakan, pialanya penuh melimpah. Gemetar saya, saudara. Gemetar dan nangis. Dan setelah peristiwa itu pun saya bicara sama Tuhan, seandainya saya mati Tuhan, saya meninggal, saya pun mau Engkau memanggil saya, pialamu penuh melimpah. Ternyata setelah saya pelajari, memang selama 8 tahun dia ikut Tuhan tuh tidak pernah mengeluh dengan sakitnya yang belum sembuh loh selama 8 tahun. Pada akhirnya merenggut nyawanya. Dan dia setia. Dia setia setiap hari. Kadang-kadang saya mendadak ke sana, selalu saya dapatkan dia baca firman, memuji Tuhan. Ini luar biasa. Jadi perubahan-perubahan karakternya. Orang Bali itu kan tidak mudah. Jadi bukan hanya orang Bali mungkin ya, saya tidak tahu. Ini banyak masalah. Jadi dia ada dendam, kepahitan, marah sama orang. Itu bibi saya dulu itu, manusia lamanya. Tapi ketika dia menerima Kristus, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia berubah drastis. Saya heran. Sehingga wajar ketika dia meninggal, Tuhan berkata bahwa pialanya penuh melimpah. Ini luar biasa. Padahal sakitnya belum disembuhkan. Ekonominya belum dipulihkan. Jadi bibi saya itu kerja junjung di pasar Badung. Luar biasa. Dan sakitnya belum disembuhkan, ekonominya belum dipulihkan. Tapi Tuhan katakan, pialanya penuh melimpah. Wah. Nah, itulah saudaraku. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Situasi yang gonjang-ganjing. Ketika doa-doa kita belum dijawab, ekonomi belum dipulihkan. Masih nggak kita mau tetap percaya kepada Dia? Nah, oleh karena itu, mari kita tetap percaya kepada Dia, kita hidup benar, kita memiliki hubungan yang baik, persekutuan dengan Dia. Sehingga berkat 4K ini diberikan kepada kita. Diberikan bahkan di sini kalau saudara baca, kepada manusia sebenarnya. Kepada semua manusia. Apalagi terlebih kita ini anak-anaknya. Kita ini umatnya. Kita ini hamba-hambanya. Lebih-lebih lagi. Berkat kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, kasih, sukacita, kekuatan, kemuliaan, glory Tuhan berikan kepada. Amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum saya menyerahkan ke Ibu Mastri untuk mungkin ada tanya jawab atau diskusi. Mari kita berdoa terlebih. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kuasa,
Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu dalam kitab Mazmur 84 ini Tuhan. Kau berjanji memberikan kami sebagai umat-Mu, yaitu kebahagiaan. Yang ini yang dicari oleh semua orang. Kekayaan harta pun tidak menjadi jaminan. Tapi kebahagiaan yang, oh haleluya, luar biasa Tuhan. Kau berikan kebahagiaan, kekuatan yang baru dari Engkau, kasih dan kemuliaan Kau berikan kepada orang-orang yang hidupnya benar di hadapan-Mu, tidak bercacat celah, memiliki hubungan dengan Engkau, dan yang senantiasa tetap percaya dan setia kepada Engkau. Kami sadar Tuhan bahwa dengan kekuatan kami tidak mampu. Oleh karena itu malam hari ini Tuhan, Kau menolong setiap kami. Roh Kudus berikan kami kekuatan untuk kami senantiasa bisa tetap percaya, hidup benar, dan tetap memiliki hubungan pribadi dengan Engkau. Memberikan waktu-waktu kami dengan Engkau ya Tuhan. Sehingga di akhir-akhir hayat kami, bukan hanya di akhir hayat, tapi saat-saat ini pun Engkau mencurahkan berkat-berkat-Mu kepada kami. Kekuatan yang baru. Kau berikan kebahagiaan, sukacita, kedamaian, ketenangan, kasih, dan kemuliaan Kau berikan kepada kami. Tuhan tolong setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Kau menolong kami, berikan Roh-Mu yang kudus. Untuk kami bisa mengalahkan setiap pencobaan. Setiap keinginan daging, keinginan mata, kenikmatan duniawi yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Dan bahkan keangkuhan hidup bisa kami kalahkan. Oleh karena Engkau sendiri, Tuhan Yesus, telah memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga kami bisa menang. Menjadi umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Karena Engkau sendiri yang berperang gantikan kami. Engkau mengalahkan segala tipu daya iblis. Engkau mengalahkan dosa. Mengalahkan segala pencobaan. Menghancurkan segala perbuatan jahat. Sehingga kami menjadi umat pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Oleh karena Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat saudara-saudari kami yang mungkin lemah imannya. Saat ini Tuhan jamah, Tuhan berikan kekuatan kepada saudara-saudari kami. Mungkin ada yang sakit, ada malam hari Tuhan jamah, dan berikan kekuatan yang baru, dan berikan kesembuhan, dan berikan ketenangan, kedamaian, bahwa janji-Mu ya dan amin. Jika kami terus beriman, terus percaya, tetap percaya, maka kami akan melihat keajaiban demi keajaiban, kemuliaan demi kemuliaan. Kau akan nyatakan kepada setiap kami dan saudara-saudari kami. Terima kasih Bapa. Kami sungguh mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Bu Masri. Saya kembalikan ke Bu Masri sebagai host. Amin, amin. Terima kasih firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin Pak Nyoman. Terima kasih untuk firman yang sudah dibagikan. Selanjutnya kita akan masuk ke forum diskusi. Saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin sharing untuk melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Nyoman. Atau mungkin ada pertanyaan. Saya silahkan Bapak Ibu. Ada Pak Gideon, silakan Pak Gideon. Atau Pak Joseph. Pak Freddy. Pak Jerry. Bu Pak Iqbal. Yosep lagi makan.
Oh, Pak Yosef lagi makan. Yosef lagi makan. Mhm. Bu Mika, apa kabar Bu Mika? Silahkan. Mana Bu? Lanjut Bu. Ya Pak. Pak Yohanes. Ya Bu, baru masuk. Mhm, Lanjut oke. aja dulu Bu. Mantap. Pak Hendrik, silakan Pak Hendrik. Shalom, shalom. Aduh. Shalom Pak, terima kasih atas firman Tuhan yang diberikan. Ya, sama-sama Pak Hendrik. Pengajaran yang harus dikumandangkan terus nih Pak. Baik di sini maupun di gereja-gereja maupun di jemaat. Ya, tadi disebutkan mengenai, saya cuma menitik beratkan satu dari semuanya Pak. Dari semua yang saya dengar cuma satu yang saya menitik beratkan, yaitu hidup benar. Amin. Itu dibilang nggak gampang, ya harus bisa, harus mau, bukan harus bisa, harus mau. Yes. Kalau cuma bisa doang, kalau nggak mau percuma. Jadi harus mau, dan saran ini Pak, saran saja sih Pak. Mulai hari ini kita hamba-hamba Tuhan, apabila kita punya jemaat ya, katakan kepada mereka, jangan katakan kita masih hidup di dunia, jangan Pak. Kalau kita ingin hidup benar, ya ini bahasanya paling bagus sih. Pikirkanlah hal-hal yang di atas. Amin. Jadi jangan sebutkan kita ini masih hidup di dunia. Karena apa? Kalau kita bicara hidup di dunia, itu akan membuat kita itu berpikir bahwa oh nggak apa-apa, kita masih hidup di dunia. Jadi kalau jatuh dalam dosa ya nggak apa-apa. Jangan. Justru karena kita hidup di dunia, kita harus memikirkan hal-hal yang di atas. Amin. Untuk bisa hidup benar. Kalau kita terus-terusan bilang, oh kita masih di dunia, oh kita masih hidup dalam daging. Sedangkan firman Tuhan itu bertentangan sekali dengan kata-kata itu. Yang pertama, kita harus menanggalkan satu kedagingan kita. Itu nomor satu. Nomor dua, kita tidak boleh hidup dengan keduniawian. Nggak boleh memikirkan hal-hal yang duniawi. Hal-hal yang di bawah ini nggak boleh dipikirkan. Ya. Kalau seberapa tuh? Pak Freddy paling tahu tuh. Kalau setiga ya Pak, kalau nggak salah. Kalau setiga ayat 4 atau ayat 8. Sedangkan hidup menurut roh itu di Galatia. Ya, jadi saran saya untuk setiap hamba Tuhan yang memiliki jemaat atau teman-teman, kita harus katakan, kita bisa hidup benar. Pikirkan hal yang di atas, walaupun kita hidup di dunia, tapi kita pikirkan yang di atas, juga kita tinggalkan kedagingan kita, sehingga kita jadi benar. Kalau kita sudah benar, kita udah nggak takut apa-apa. Beneran, nggak takut. Yang tadi Bapak ngomong itu sudah benar, Pak. Kita jadi nggak takut. Apa yang kita takutin, kita benar kok. Gitu loh. Artinya benar ini bukan sok benar ya, tapi benar itu hidupnya benar. Hidup benar tuh ya tak bercacat celah gitu loh. Bisa nggak? Ya bisa. Asal mau. Intinya adalah mau atau enggak. Kalau mau, kita bisa laksanakan. Kemarin saya kasih contoh mengenai pernah dengar Pak, yang perlombaan pegang mobil, yang paling lama dapat mobil itu. Pernah nggak? Belum. Mobil dipegang gitu. Dipegangin mobilnya. Rame-rame pegangin mobil. Jadi yang udah nggak kuat, tangannya dicopotin. Udah lepas, kalah. Sampai yang terakhir, tinggal berapa orang, bisa 2 orang, 3 orang gitu, pegangin tuh mobil, dipegangin terus. Yang ketiga mungkin nggak kuat. Lepas. Tinggal 2 orang nih. Tinggal 2 orang, mati-matian dipegangin mobilnya. Hah? Mobilnya hidup apa mati, Pak? Mobil baru, Pak. Oh, mobilnya mati maksudnya ya, mobil baru, tapi hidup. Iya. Coba saya cek. Dalam keadaan on atau apa mobil? Enggak, enggak, ini perlombaan hadiahnya mobil. Jadi caranya gimana untuk dapetin mobil? Mobil baru.
Ya. Ini jadi orang megangin mobil di Indonesia ada tuh yang paling lama megangin itu mobil dia menang. Jadi itu mobil buat dia. Oh ya, saya mau Nggak ikut pernah lomba dengar? itu, Pak Hendrik. Hah? Saya mau ikut lomba itu, Pak. Tinggal Kalau diketik ada, di Pak. Google ada kok. Kita cek ya. Tolong kabarin kalau ada. Hah? Tolong dikabarin kalau ada ya. Gitu ya. Nih. Perlombaan pegang mobil. Hmm. Tuh. Rame-rame tuh. Lihatin Saya aja ikut tuh. daftar, Pak Hendrik. Kalau ada, saya ikut daftar. Tuh, mobilnya Subaru katanya tuh, lihat nggak? Lihat nggak? Oh, Lihat kan? iya. Lihat ya. Jadi kalau kita terapkan di dalam kekristenan, yang kita pegangin adalah keselamatan nomor satu. Hmm. Ya, kita pegangin keselamatan kita. Kita bertahan. Amin. Ya, Kristus kita pegangin ini. Artinya apa? Ini kayak kelihatannya gampang pegang mobil. Bapak mau ikut. Ini kalau yang menang nih dapat mobil ini, Pak. Ya, saya mau ikut daftar, Pak. Ya silakan aja, cari aja di mana ada lagi daftar. Kita lihat berapa lama Bapak bisa pegangin mobil. Latihan dulu Pak di rumah, mobil pegangin. Berapa lama Bapak bisa pegangin tuh mobil? Latihan dulu. Kalau bisa pegang berhari-hari, juara, udah jago. Ini sampai tinggal satu orang loh. Dari gini banyak tinggal satu orang yang menang. Yang paling kuat bertahan lama pegang gitu, Pak. Boleh makan nggak itu, Pak Hendrik? Nah itu saya nggak tahu boleh makan nggak. Mungkin boleh ya. Mungkin boleh. Coba kita lihat. Terus mau ini apa namanya ke toilet gitu? Ya nggak boleh, Pak. Oh, bahaya itu. Oh, dikasih waktu istirahat 5 menit setiap 6 jam. Untuk makan, ke toilet, sama istirahat. Boleh itu, Pak. Jadi selama 6 jam, 6 jam pegangin mobil, dikasih waktu 5 menit buat lari ke toilet, buat makan, atau istirahat. Jadi ini perlombaan ini berarti bukan hanya seharian, Pak, bisa berhari-hari. Kalau ada orang kuat 2 hari, Bapak harus kuat 2 hari. Kalau ada orang kuat seminggu, Bapak harus kuat seminggu. Pegangin tuh mobil. Demikian pula dengan kekristenan. Orang bisa mati-matian, Pak, sampai nangis-nangis tuh Pak pegangin mobil. Saya lihat videonya. Sampai aduh, udah nggak tahan, pegangin terus gitu ya. Tapi dia terus berusaha endurance apa? Pokoknya mati-matian itu mobil buat saya nggak mau tahu dah apa yang terjadi, itu mobil mau saya punya, dia pegangin terus, nggak pakai modal pegangin, setengah mati loh Pak, nggak main-main loh Pak, setengah mati loh Pak, itu benar-benar endurance loh, itu setengah mati, tidak mudah ya, betul. Setengah mati, bukan nggak mudah, setengah mati. Nah begitulah kekristenan, kita setengah mati menjalankan hidup benar, tapi karena pengharapan kita adalah hidup yang kekal, pegangin Kristus, apapun yang jadi kita pegangin Kristus. Karena apa? Pengharapan. Amin. Nah, seperti itulah kekristenan. Iya. Jadi, kalau hidup benar, dibilang susah, enggak juga. Ya, udah banyak bukti di sini. Ya, di sini banyak orang kaya di sini, banyak orang sukses, bukan kaya, sukses. Pak Freddy, Pak Jerry, ya, Cici Agatha, ya, Pak Yohanes, Pak Yosef, ya, itu orang-orang sukses. Bukan berarti dia lahir melek-melek mata sukses. Kalau kita dengar kesaksian mereka, mereka hidup jungkir balik. Tapi mereka punya pengharapan suatu hari nanti saya akan sukses. Gitu. Dan sudah sukses, dia menikmati kesuksesannya. Sama, setelah kita mati nanti, kita dibangkitkan kembali, menerima hadiah kita, yaitu hidup yang kekal. Amin. Jadi, saran lah Pak, saran. Boleh ikutin, boleh enggak. Tapi saya paksa lah. Karena Bapak teman saya. Saya paksa, jangan katakan kita hidup di dunia. Enggak. Kita harus pikirkan hal-hal yang di atas. Ya. Dan kita harus berusaha. Karena kita punya pengharapan, yaitu hidup yang kekal. Untuk hidup benar itu nggak gampang, tapi bisa. Yang penting mau. Mau apa? Mau punya mobil. Mau apa? Mau hidup kekal. Itu aja. Sama. Bedain mobil. Samain mobil itu hidup kekal. Gimana caranya? Pegangin Kristus, hidup kekal. Amin.
Yang bisa saya bagikan, terima kasih, Tuhan memberkati. Makasih Pak Hendrik Bun. Sama-sama. Makasih Pak Hendrik. Mungkin Pak Freddy mau nambahin tuh, udah buka suara. Silakan Pak. Ya, ada sedikit yang perlu saya bertanya karena banyak orang bilang ketemu Tuhan begitu. Seperti yang lalu Ibu Ayu pertanyakan. Bagaimana kita belum Kristen bisa kenal Tuhan begitu. Oh, Tuhan datang pada saya. Kok bisa begitu loh. Ini yang saya agak bertanya-tanya karena di firman Tuhan tertulis yang sudah ketemu aja yang dijelaskan oleh Pak Nyoman tadi tentang Thomas, nggak percaya. Cuma itu mungkin konteksnya beda. Bukan tidak percaya Yesus, tapi yang datang itu Yesus atau bukan. Jadi dia sudah mati kok datang lagi, kamu salah lihat kali. Kalau betul-betul dia ada di perutnya lubang, tangannya ada lubang, oh itu betul dia. Gitu. Jadi bukan Thomas tidak percaya Yesus karena dia sudah mengikuti begitu lama kan. Yang saya mau bertanya itu Pak Nyoman, karena belum punya database, belum ada rekam jejak, tiba-tiba, oh ini Tuhan. Apakah kita lihat Ayub, sampai dia lihat rekam jejak, aku baru ketemu engkau sekarang. Kalau dulu cuma dengar-dengar cerita aja gitu. Nah itu mungkin Pak Nyoman yang mengalami sendiri bisa menceritakan gitu. Kira-kira Pak Nyoman bisa dia tahu dia itu Tuhan dari mana gitu. Dasarnya apa, rekam jejaknya apa, sehingga Pak Nyoman tahu itu Tuhan Yesus. Makasih Pak Nyoman. Ya, baik. Makasih atas pertanyaannya Pak Freddy. Saya ini ya nak on kan ya agak ini apa namanya? Tapi gambarnya ada, kameranya ini mana dia? Sinyalnya biar tetap kuat. Baiklah, coba saya semoga ini kuat ya. Bisa enggak? Nah. Ya. Jelas ya? Ini kena kerbek-kerbek ini. Ya. Jelas. Jelas ya. Jelas Pak. Pak. Aja. Ya. Ya, makasih Pak Freddy. Salam ya. Lama nak bersuara, nak ketemu. Ya. Ya, Yesus datang ke dunia. Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang gitu. Baik orang yang sudah percaya kepada Dia, Kristen maupun belum, kan gitu intinya. Karena Yesus mau menyelamatkan semua orang dengan cara-caranya yang ajaib. Ada lewat kesembuhan, lewat penglihatan, lewat perjumpaan pribadi dengan Dia. Sekalipun orang itu belum Kristen, sekalipun orang itu belum mengenal Dia, jadi ini ajaibnya. Tetapi nanti ada orang-orang yang akan menjelaskan siapa Dia. Nah, jadi seperti yang pertanyaan Pak Freddy tadi, belum Kristen, tapi kok sudah katanya ketemu Tuhan Yesus, kok dia tahu. Nah, jujur saya katakan, baik saya secara pribadi maupun paman saya, dua paman saya ini, waktu itu masih Hindu, sudah ketemu Tuhan. Nah, mulai dari saya misalnya contohnya, kok tahu. Nah, waktu itu saya masih Hindu, saya belum Kristen, ya, belum jadi orang percaya. Nah, saya mengendal tamu. Saya mengendal tamu tepatnya tanggal 6 Januari 2002. Ya, masih ada catatannya. Nah, waktu saya membawa tamu ke sebuah gereja di Denpasar,
Di situ saya mendapat penglihatan, ketemu Tuhan Yesus yang sedang memikul salib, balok, dalam suatu acara perjamuan kudus. Itu baru pertama kali saya ke gereja. Nah, usia saya pada waktu itu adalah 33 tahun. Nah, jadi saya tidak tahu pernah ke gereja. Jadi ketika tamu itu mau ke gereja, saya kepingin. Karena seumur-umur saya tidak tahu gereja. Seperti apa sih gereja itu? Gitu. Nah, pada waktu itu baju kaos hitam, celana pendek. Karena kan ngendal tamu. Tapi keinginan hati saya untuk tahu gereja itu seperti apa sih gitu. Nah, sehingga ketika dia jalan duluan, saya panggil dia. Ya, untuk boleh nggak saya ikut ke dalam gitu. Kenapa tidak gitu. Tapi lihat pakaian saya ini, baju kaos, celana pendek. Oh, it doesn't matter. No problem Dika gitu. God see your heart gitu dia. Tuhan lihat hatimu gitu. Ya, saya pikir yes, I have good heart gitu. Maksud saya ini hati saya baik, saya ke gereja tidak ingin menghancurkan gereja, tidak ingin ngebom gereja macam. Gitu. Nah, jadi singkat cerita saya ikut tamu Amerika ini ke gereja. Begitu perjamuan kudus dibagi, saya pun ikut. Ini saya waktu itu belum Kristen, saya tidak tahu karena dibagikan ya saya ikut aja. Nah, begitu orang sedang menyembah, menutup mata, menyembah Tuhan, bahasa roh. Sekarang ini, saya pun ikut memejamkan mata. Nah, di saat saya memejamkan mata, disitulah Tuhan menampakkan diri kepada saya. Kok saya tahu itu Tuhan Yesus? Ya, karena dia mikul salib, mikul balok yang kasar. Dia menampakkan dirinya kepada saya, dan dia berkata, Dika, sebesar ini dosamu. Itu balok yang dia pikul, itu balok yang kasar seperti tiang listrik kayu ya, yang zaman dulu, sekarang kan beton dulu. Nah, seberat itu, dan sedangkan Yesus sendiri kurus kering. Kurus kering, tidak pakai baju, hanya pakai kain kafan, kasa yang sudah kotor untuk menutupi kemaluannya itu. Jadi dia penuh bercak darah. Dan dia menampakkan diri kepada saya dengan jarak kurang lebih 4 meter dan berkata, Dika, sebesar ini dosamu, sudah kuampuni. Ketika dia mengatakan seperti itu, saya tidak kuat menahan air mata saya dari perkataannya. Padahal saya baru pertama kali ke gereja, saya menangis. Karena selama ini seingat saya menyembah ilah-ilah, dewa-dewa, tidak ada yang mengatakan, Dika dosamu kok ampuni, tidak ada. Tapi ketika Yesus mengatakan seperti itu, kok saya bisa menangis? Nah, itulah titik awal saya. Lalu saya pulang dari kebaktian itu, saya bercerita kepada tamu itu sampai di hotel, di lobi. Apa yang kamu rasakan? Gitu. Dika, what you feel? Saya katakan bahwa namanya Douglas. Douglas, sekarang saya tahu bahwa kenapa orang-orang itu kok nangis di gereja. Saya lihat ada orang-orang nangis. Yes. What happened, Dika? Saya tahu sekarang karena seperti yang saya lihat. Karena Tuhan Yesusmu itu menampakkan diri juga kepada saya bahwa dosa-dosanya diampuni. Demikian juga saya. Jadi saya percaya orang yang di situ itu melihat seperti saya. Betapa kagetnya tamu itu. Oh, Dika, not everybody see like you. Gitu. Like what you see. Gitu. Saya kaget jadi. Loh, masa sih? Gitu. Saya pikir semua orang melihat penglihatan seperti saya. Nah, akhirnya itu adalah titik awal saya tentang siapa sih Yesus ini. Gitu. Itulah mulai kerinduan hati saya selama 10 bulan bergumul. Akhirnya melalui kebenaran firman Tuhan ini,
akhirnya saya menemukan bahwa dialah Yesus yang mengampuni dosamu, yang menyelamatkan kau, dia adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Banyak yang akhirnya saya temukan, dan juga dia menyatakan kuasanya, bukan hanya kasih dan pengampunan, tapi kuasanya, yaitu di tempat di mana saya tinggal di sini ini, itu penuh kuasa gelap, roh-roh jahat, setan iblis, leak disdi, manusia sakti, unen-unen, tugur karang, ogoh-ogoh, banyak. Tapi ketika dikatakan dalam firman Tuhan dia bisa, barang siapa percaya bisa mengusir setan, waktu itu saya belum berani mengusir setan. Saya hanya panggil nama Yesus. Yesus, tolong usir setan-setan di sini, Yesus, di sini banyak setannya. Setan tidak berani pergi, tidak berani dekat, dan semuanya pergi. Saya kaget lagi. Siapa sih Yesus ini, kok benar sekian bulan ini tidak ada gangguan. Nah, itu mulai titik pencarian saya gitu. Nah, akhirnya saya memutuskan saya ikut Tuhan. Nah, terus paman saya juga begitu, menjadi Kristen karena ketemu Yesus. Dia sendiri, paman saya ini yang satu ini sudah mati. Jadi tidak ada satu dewa pun yang menolong dia di dalam kematiannya, itu dia sakit, ya. Jadi dia mati, tidak ada sekian Allah, ilah yang dia sembah selama ini. Tidak ada satupun menolong dia untuk dia hidup. Sementara dia mau hidup. Saya mau hidup. Semua menyuruh dia, kamu mati, kamu mati. Nah, akhirnya paman saya ini mati. Ketika dia mati, datanglah Yesus pakaian putih dari atas. Turun, lalu mengatakan, Ketut, kamu hidup. Hiduplah dia. Gitu. Dan akhirnya dia hidup. Padahal tetangga sudah memvonis dia mati. Mayatnya akan dikirim ke kampung karena tinggal di Denpasar. Tapi dia hidup. Lalu dia panggil saya. Saya ke sana, dia bercerita. Nyoman, patutmu ini mati dan sekarang hidup. Ketemu sama Tuhanmu, Tuhan Yesus. Pakaian putih turun dari surga. Dia katakan, Ketut, kamu hidup, hanya patutmu ini hidup. Gitu. Saya juga heran. Padahal waktu saya dulu, waktu masuk Kristen, patut saya ini pernah mengancam saya dengan kelewang, dengan parang, yang panjangnya 1 meter 20 cm. Masih ada parangnya sampai sekarang. Nah, kok bisa? Karena saya sendiri tidak berani menginjili. Gimana saya mau menginjili dia? Orang saya sendiri waktu masuk Kristen diancam, mau dibunuh. Tuhan Yesus sendiri menampakkan diri kepada dia. Dia mati 45 menit, katanya tetangga, dihidup lagi. Hidup lagi. Dan tetangga geger. Waktu dia bilang, saya hidup, ketemu Tuhan Yesus, saya hidup. Tetangga tuh geger sebelum saya ditelepon untuk datang. Karena tetangga tahu bahwa, loh, kok ngomongnya Tuhan Yesus? Bukankah waktu ponaannya Nyoman masuk Kristen mau dibunuh, kok sekarang dia sendiri ngomong Yesus? Ini ada apa? Ada apa? Ini tetangga bingung. Makanya akhirnya saya datang. Lalu saya jelasin bahwa itulah Yesus. Dialah yang mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Kalau kamu percaya, kamu akan hidup sekalipun kamu sudah mati. Dia heran. Kebetulan saya waktu itu bawa Alkitab di bawah sadel bawah motor saya. Ya, saya kemana-mana sering bawa itu. Lalu dia menanyakan, apakah saya ini benar hidup? Akhirnya Roh Kudus tuntun, ambil Alkitabmu di bawah sadel. Saya ambil. Saya bacakan. Kaget dia. Ternyata ada. Nah, itulah akhirnya dia memberi dibaptis dan langsung Kristen. Ini luar biasa pertobatannya juga. Nah, demikian juga yang paman saya di kampung, Pak Lik saya, jadi adik bapak ada yang di kampung juga. Dia hanya didatengin Tuhan Yesus pakaian putih dan nangis. Nah, dia terima Yesus dan kemudian dia tidak tahu dulu siapa Yesus, dia sembahyang Hindu, tapi dia sudah memuji-muji Yesus. Di dalam suatu penglihatan datanglah Tuhan Yesus pakaian putih. Dia nangis. Anakku, dia hanya ngomong gitu Tuhan Yesus. Nangis katanya. Nangis seperti anak kecil yang belum pernah. Masa sudah tua, sudah punya cucu. Nangisnya seperti anak kecil. Gitu katanya. Waktu Yesus mengatakan dosamu, anakku. Gitu.
padahal masih Hindu. Kok bisa? Nah, akhirnya imannya terus bertumbuh sampai Tuhan memanggil paman-paman saya ini ke surga. Sudah almarhum kedua. Ya, Pak Nyoman, Nah, saya jadi cuma begini. mau tanya, kok bisa tahu itu Tuhan Yesus gitu loh. Bukan setelah itu ya, kalau setelah itu semua tahu gitu. Tetapi waktu ketemu, oh ini Tuhan Yesus, begitu loh. Padahal kan belum kenal. Paman Itu saya yang maksud di saya. kampung, ya, paman saya yang mati ini dia sendiri tahu karena sebelumnya ternyata dia pernah bekerja, ada yang menginjili dia. Ya, oke. Enggak, yang Pak Yang di Nyoman kampung punya. ini, Pak nah ini yang Nyoman di kampung punya. Pak, yang di kampung dia tidak Maksudnya, tahu, dia maksudnya tidak tahu kalau Pak Nyoman sendiri, sehingga pengalaman Pak Nyoman kan lebih pasti daripada orang lain. Pak Nyoman kok bisa pada saat masuk gereja, oh ini Tuhan Yesus, begitu. itu kenapa tahu bahwa itu Tuhan Yesus. Ya, Nah ini kan pengalaman saya sendiri. Yesus kan memang sebelumnya sudah didengar lewat TV bahwa yang disalib-salib itu Yesus dan gini kan gitu. Nah sehingga seperti itulah dia menampakkan diri kepada saya. ya, oke, itu saya setuju. Tapi Nah, tadi kan Pak bilang belum pernah dengar, nggak pernah ke gereja, tiba-tiba lihat Tuhan, katanya Pak Nyoman kan Tuhan. Nah, Tuhan Yesus. Kok bisa tahu? Pasti ada data kan, Pak? Database-nya. iya. Makanya itu tolong lain kali Pak cerita itunya dulu, Pak. Kalau tidak nanti banyak orang nyasar, Pak. Nanti dia lihat iblis, dia bilang Tuhan nanti, Pak. Jadi perlu begini, ada Pak. database. Di samping memang saya sendiri tahu, di firman Tuhan katakan memang Roh Kudus itu kan menginsapkan manusia akan dosa, dan Roh Kudus itu juga akan menjelaskan kepada manusia bahwa dia itu Yesus gitu. Sang juru selamat yang mengampuni dosa. Memang pada akhirnya awalnya memang dia mungkin tidak tahu, seperti paman saya yang di kampung, dia tidak tahu. Tapi dia sendiri mengatakan pakaian putih, dia mengatakan anakku, lalu dia nangis. Dan dia sendiri akhirnya tahu bahwa itu Tuhan Yesus gitu. Itu ada Roh Kudus yang menginsapkan manusia akan dosa, dan Roh Kudus sendiri yang akan mengingatkan manusia ya bahwa itu sang juru selamat. Ya. Yaitu Yesus, ya, itu Yesus. Jadi Roh Ya, Kudus itu bekerja. saya kira kekristenan kan teratur, toh, Pak. Kalau kita tidak percaya, bagaimana Roh Kudus gitu loh, Pak. Itu yang saya khawatirkan gitu, Pak. Jadi tiba-tiba belum kenal apa-apa, belum ada data, tapi bisa tahu. Terus tadi Pak sambung dengan Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus ada di dia? Kok dia belum percaya gitu loh, Pak. Nah, itu Roh jadi Kudus, problem, tidak cocok gitu loh, Pak, dengan firman Tuhan. Kan kita terima Yesus dulu, ya. Baru kita bisa menerima Roh Kudus. Kira-kira begitu ya firman Tuhan, Pak? Atau Roh Kudus dulu baru kita terima Yesus? Nah, gini Pak, menurut saya Roh Kudus itu kan tidak tinggal di dalam diri orang yang tidak percaya, tapi dia kan bisa di luar, tapi dia menginsapkan, mengingatkan, memberi bisikan, kan begitu. Jadi karena tugas Roh Kudus itu kan menginsapkan manusia akan dosa, terus juga dia mengingatkan ada hari penghakiman. Juga Roh Kudus yang di Yohanes itu adalah menyatakan kebenaran. Dia belum tinggal pada diri orang yang belum percaya, tetapi dia bisa menginsapkan, bisa mengingatkan, membisiki, mendapat penglihatan, begitu. Iya, makanya saya bilang kalau Pak Nyoman yang ngomong cocok, karena Pak Nyoman sudah belajar Alkitab, tetapi bagi orang itu bisa tahu Roh Kudus dari mana gitu loh, Pak. Itu yang saya pertanyakan itu.
oh ini namanya Yesus, oh ini namanya Roh Kudus, dari mana dia nggak pernah baca gitu loh Pak. Tetapi yang Pak Nyoman omong ini kan Pak Nyoman yang omong, Pak Nyoman sudah tahu ada Roh Kudus gitu kan sudah ikut pelajaran, sudah sekolah. Tetapi bagaimana dengan orang yang tiba-tiba, oh Tuhan Yesus, wah Roh Kudus bekerja pada saya gitu kan, menginsapkan saya, dari mana gitu loh. Nah, itu jadi problem maksud saya. Setelah itu, setelah ada rekam jejak, wow, luar biasa Tuhan tolong saya, Roh Kudus bekerja. It's okay. Tetapi kalau tiba-tiba lihat ini Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja. Dari mana dia tahu Roh Kudus itu, Pak? Dari mana dia tahu Gini, itu Pak. Yesus? Maksud saya itu tuh, Pak. Ya, Kalau jadi kemudian saya setuju gitu loh, Pak. Kalau kemudian saya setuju ada rekam jejak, maka dia lihat seperti kita, toh Pak. Kita bisa tiap hari percaya, ini kan ada rekam jejak, Pak. Kalau ya, tidak jadi ada gini, rekam Pak, jejak, nggak mungkin kita percaya kan. Ya, kalau menurut saya, mungkin Roh Kudus dia belum tahu, Pak. Tapi bisikan itu dia dengar tentang Yesus. Bisa aja dia ngomong Yesus. Roh Kudus mungkin dia belum tahu. Itu Yesus. Itu dia bisa tahu dari mana. Karena Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus yang membisiki. Roh Kuduslah yang menerjemahkan itu. Nah, saya punya pengalaman waktu saya sakit keras, mau mati. Kan sudah ke dokter, saya kena mah akut. Ini awalnya juga saya bertobat. Nah, waktu itu saya kan belum tahu Yesus juga. Nah, ketika saya ke dokter divonis meninggal, jam 10 ke dokter, jam 2 meninggal karena saya kena mah akut stadium 4, disuruh pulang, nggak bisa napas sudah sengal-sengal. Nah, saya habis di rumah sudah pesan sama istri dan anak, lalu saya ini akan putus napas saya. Jadi angkian Pak ini kalau pegat gitu mau putus Bu, tolong benar-benar jaga anak-anak, jagain tolong anak-anak, Bapak nggak kuat ini mau putus angkiannya. Istri saya nangis waktu itu. Akhirnya pas seperti yang dibilang jam 2 itu rebah saya. Jadi nggak ingat apa, ada suara, ada bisikan. Tuhan Yesus bisa sembuhkan kamu. Yesus bisa sembuhkan kamu. Itulah waktu saya sakit, saya pikir sudah mati. Saya buka mata, siapa ngomong? Nggak ada siapa. Yang ada istri saya sedang nangis. Tapi saya dengar, minta tolong sama Yesus, dia bisa sembuhkan kamu. Nah itulah akhirnya waktu itu saya belum terlalu tahu. Saya ingat Yesus Tuhannya orang Kristen. Masa Tuhannya orang Kristen, saya ini kan Hindu gitu. Saya malah. Tapi karena sakitnya minta ampun, mau mati, dikatakan Yesus bisa sembuhkan kamu. Itulah besoknya hari Minggu saya dalam keadaan tidak sadar sudah naik motor, sakitnya minta ampun, saya nyari gereja, ketemulah di Sanur gereja. Di situ akhirnya saya masuk untuk minta doa kesembuhan gitu. Lalu dari mana sebenarnya itu? Itu Roh Kudus tuh bicara. Mungkin saya tidak tahu itu dulu Roh Kudus, tapi yang saya dengar itu yang saya maksud, Pak. Ada bisikan gitu, Pak. Jadi ya maksud saya yang tadi saya tanya itu kok bisa tahu tuh? Kalau setelah itu saya setuju, Pak. Tetapi pada saat itu Tuhan Yesus berbicara. Loh kok bisa tahu Tuhan Yesus dari mana? Kan belum Kristen. Kok bisa tahu Roh Kudus dari mana? Setelah saya pelajari, saya mengerti. Itu boleh, Pak. Maksud saya begitu loh, Pak. Jadi ya, mesti ada rekam jejak, tidak mungkin tidak, Pak. Sekalipun orang itu belum pernah mendengar nama Yesus, Roh Kudus bisa membisiki orang itu ya bahwa itu Yesus, baik itu dia berjumpa dalam penglihatan maupun lewat mimpi. Roh Kudus bisa menerjemahkan gitu, Pak.
Karena ada banyak sekali kesaksian-kesaksian yang saya Betul, Pak. dapatkan. Betul. Heeh. Saya setuju, Ya, itu. Pak. Tapi kan kita harus hati-hati, yang bisik bisa iblis, bisa apa aja kan, Pak. Makanya kok bisa menentukan itu Yesus? Nah, itu loh yang saya mau tanya, Pak. Kan bisa Itu, aja, kok bisa ya. saat itu tahu yang berbicara tuh Yesus, yang bisikin Roh Kudus pada saat itu loh, Pak. Bukan Karena itu setelah tugasnya Roh rekam Kudus. jejak. Ya, itu salah satu tugasnya Roh Kudus untuk menginsafkan manusia akan dosa, tentang Yesus. Itu tugasnya dia, sehingga pasti bisa gitu loh, Pak. Jadi itulah satu contoh gitu. Jadi itulah keajaiban, ya, satu keajaiban mujizat. Saya dengar banyak kesaksian juga yang sebelumnya dia nggak tahu sekali tentang Yesus, tiba-tiba kok tahu. Itu siapa yang ini kan kalau bukan Roh Kudus? Itu kembali lagi saya tanya, Pak. Bukan saat itu, Pak. Itu yang saya mau bertanya itu. Kalau saat itu dia bisa tahu dari mana gitu loh, Pak. Dan tahu itu Roh Kudus dari mana. Setelah itu, oke, setelah kenal Tuhan, ada Roh Kudus menjelaskan, menolong, mengingatkan, itu betul, Pak. Tapi kalau pada saat dia, wah Tuhan Yesus datang, loh kok bisa dia tahu Tuhan Yesus datang gitu loh. Sedangkan murid Yesus saja bilang hantu, Pak. Kan gitu toh, Pak. Itu bisa tahu, Pak, kalau Roh Kudus itu bekerja memang kepada orang itu. Jadi orang yang tidak kenal Yesus sama sekali, kalau Roh Kudus yang memang ngasih tahu bahwa itu Yesus, dia akan bisa gitu. Itulah kehebatan Roh Kudus, hebat Tuhan. Karena memang tugasnya di situ. Jadi jangan berpikir bahwa orang tidak tahu Yesus sama sekali, tiba-tiba, oh itu Yesus kok dia tahu. Itulah tugasnya Roh Kudus. Kalau kepada orang itu, tetapi kan tidak kepada semua orang. Kalau Roh Kudus mau kepada semua orang, bisa juga. Atau kepada pribadi, personal pribadi, lepas pribadi, itu yang Roh Kudus lakukan gitu. Itu aja sebenarnya intinya. Terima kasih Pak Nyoman atas penjelasannya. Ya, ada satu lagi. Tadi Pak, saya cuma mau mengingatkan aja. Jadi semacam Pak tadi menyampaikan ke rumah Tuhan. Kalau ke rumah Tuhan kan berarti orang sudah berbuat baik baru bisa ke rumah Tuhan, Pak. Atau semua orang bisa ke rumah Tuhan? Ke rumah Tuhan. Rumah Tuhannya yang dimaksudnya apa nih? Gereja? Loh, yang Pak jelaskan tadi itu loh, Pak. Ke rumah Bapa tadi. Yang saya jelaskan, rumah Tuhan di sini kan dibilang di ayat ini, rumahmu kan rumah Tuhan. Apa yang dimaksud rumah Tuhan? Nah, zaman ini mungkin di bait Allah, di sekarang gereja. Nah, sekarang di zaman ini di bait rumah Tuhan itu adalah tubuh kita, bait Roh Kudus ini. Nah, ketika kita datang kepada Tuhan, ya, dalam hadiratnya, itu kita sudah di rumah Tuhan. Tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Tubuhmu adalah bait Tuhan. Oke. Itu maksudnya. Yang perumpamaan anak sulung dan anak bungsu, Pak, itu di rumah Bapak, Pak ya? Kira-kira tuh, Pak. Perumpamaan anak yang terhilang itu. Ya, kenapa anak sulung di rumah Bapak masih bisa jengkel, bisa ngomel, bisa apa gitu, Pak? Iya, itu kan perumpamaan. Perumpamaan yaitu orang yang sebenarnya mendapat kasih karunia masih tidak bisa bersyukur. Kan ada gitu orang-orang zaman sekarang ini sudah dikasih kasih karunia, keselamatan, bahkan semua berkat sudah disediakan, tapi masih ngomel. Itu kan gambaran orang-orang percaya yang masih belum bisa bersyukur. Iya, maksud saya Pak, ukuran rumah Bapak itu yang menjadi ukuran atau pribadi gitu Pak. Kalau menurut saya cuma pribadi mau kasih tahu bukan ukurannya rumah Bapak, karena ada firman Tuhan yang menyatakan anak sulung itu ngomel-ngomel gitu loh Pak, iri. Ya. Aku aja sudah sekian lama kerja nggak potongkan kerbau tambun.
anakmu yang kurang ajar itu kok malah kamu potongkan. Kan gitu toh Pak kira-kira ya Pak ya. Maksud saya bertanya itu Pak, apakah jaminan tadi Pak sampaikan pokoknya ke rumah Bapak kita bisa dapat kedamaian gitu loh Pak. Sedangkan anak sulung tidak dapat kedamaian gitu loh Pak. Oh, tidak masalah. Kedamaian itu akan bisa didapatkan ya ketika kita dalam hadirat Tuhan mengakui kesalahan kita. Seperti anak sulung ini, coba dia bisa berserah kepada bapaknya yang berkuasa, lalu bersyukur atas apa berkat dia yang sudah dia terima dari Bapa. Dia tidak akan pasti dia damai. Dia tidak ada kedamaian karena tidak bisa masih punya sifat iri kepada adiknya, kan begitu. Kadang-kadang kan ada orang iri dengan berkat orang lain. Iya, makanya itu Pak saya bilang bukan ukuran yang di rumah Bapak aja masih bisa ngomel, kan gitu Pak. Maksud saya loh Pak. Itu yang saya mau bertanya, yang di rumah Bapak aja masih ngomel. Jadi kalau bilang di rumah Bapak kita terima kedamaian, ukuran rumah Bapak atau ukuran pribadi kita yang harus melakukan gitu loh Pak. Iya, ukuran pribadi yang melakukan Pak Freddy. Oke, Rumah setuju. Bapak itu Kalau kan, itu saya setuju ya. Pak. Tadi Pak bilang ke rumah Bapak pasti kita damai. Nah, ada bukti di firman. Ya, yang mana saya katakan kalau kita di rumah Bapa dalam hadirat itu suruh Roh Kudus lidiki hati kita. Ada kesalahan enggak? Ada iri hati enggak? Kalau itu sudah beres, baru kita akan ada kedamaian, kebahagiaan. Ya, setuju kalau Pak bilang gitu saya setuju ya, Pak. Kalau itu yang saya rumah katakan Bapak aja karena firman Tuhan bilang ya. Oke, makasih Pak. Baik. Oke, seru ya diskusinya. Baik, jam sudah menunjukkan kita masuk ke sesi 2. Oleh sebab itu, sebelum memasuki sesi 2, saya beri kesempatan untuk Pak Nyoman. Mohon kesediaannya untuk tutup dalam doa. Kemudian teman-teman yang akan stay untuk melanjutkan diskusi, saya persilahkan. Bagi yang mau istirahat, juga kami persilahkan. Silakan Pak Nyoman. Ya, baik. Mari kita berdoa dan habis itu dalam doa berkat. Saya mohon izin pamit karena sudah jam. Ya, mohon maaf kalau ada salah dan kemudian kalau kurang lengkap, kurang sempurna, ya biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan firman-Nya sendiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kuasa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Apa yang kami terima pada malam hari ini benar-benar memberkati kami. Dan firman-Mu iya dan amin, firman-Mu berkuasa. Dan mohon setiap kami juga berikan hikmat, pewahyuan, akal budi yang berasal daripada-Mu. Sehingga setiap firman yang kami pelajari itu benar-benar memberkati kami. Kami boleh mengenal Engkau dan hidup kami boleh berbahagia. Dan hidup kami boleh menerima kekuatan baru, menerima kasih dari Engkau, dan bahkan menerima kemuliaan dari Engkau seperti yang Engkau firmankan ini ya Tuhan. Sebab suasana surgawi yang kami miliki di bumi ini seperti Engkau berfirman, bahwa jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ketika kami memiliki ketenangan, kedamaian di dalam Engkau ya Tuhan, kami memiliki suasana surgawi di dalam diri kami. Kedamaian, sukacita yang berasal daripada-Mu, kemuliaan yang berasal daripada-Mu, kasih yang berasal daripada-Mu, maka kami telah ada di surga, walaupun kami masih ada di bumi ini, ya Tuhan. Oleh karena itu, pada malam hari memberkati semua sahabat-sahabat kami, memberkati, Kau jaga, lindungi pada malam hari ini ketika kami istirahat tidur. Tuhan tolong jaga, lindungi kami, dijauhkan dari segala mimpi buruk, serangan-serangan kuasa kegelapan dijauhkan dalam nama Yesus. Sehingga firman-Mu mengatakan bahwa Engkau akan memberkati kami ketika kami istirahat tidur. Engkau memberkati kami, mengirim, mengutus bala tentara surgawi, berkemah, menjaga di seputar rumah dimanapun kami tinggal dengan pedang api yang menyala-nyala. Sehingga malaikat Tuhan menjaga kami dalam keadaan aman, dalam keadaan selamat, sampai esok pagi kami boleh bangun dengan kesehatan yang baru, kekuatan yang baru, dan berkat-berkat yang baru.
yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Sekali lagi ampuni segala dosa kesalahan kami, ketidaksempurnaan kami, biarlah darah Yesus yang menyempurnakan kami, Roh Kudus yang menyempurnakan kami terus di dalam pengenalan kami akan Kristus, sehingga kami tetap setia, tetap percaya akan firman-Mu adalah ya dan amin. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari saudaraku, biarlah pada malam hari ini Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.